Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga rawatlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Muhammad dengan rahmat kasih sayang yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda kami Muhammad dengan maghfirah ampunan yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lega lapangkanlah umat baginda kami Muhammad dengan lega lapang yang segera. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Menerjemahkan bahasa Arab kadang butuh waktu yang cukup lama berproses. Satu waktu kita terjemahkan maknanya farajan ajilan, kelapangan. Maksudnya lapangnya rasa. Tapi kalau ditambah dengan lega, lapang, lebih mantap. Al-faraj itu setelah ada himpitan, kesulitan, masalah, lalu kita lega. Jadi seperti sesaknya dada kemudian lega karena dirundung masalah, kemudian selesai dari masalah itu menjadi lega. Begitupun dengan makna jabr. Allahumma jubur, ya. Jabr itu menambal. Kalau ada retak ditambal, diperbaiki dengan penambalan. Nah, hati yang sedang kecewa, hati yang sedang sedih, seperti retak, kecewa, sedih, kemudian ditambal, ya, berarti kan dihibur, seperti pelipur lara, ya. Maka Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah, hiburlah kesedihan. Asli katanya ya menambal, jabrul khatir, jabrul menambal, khatir perasaan yang sedih, kecewa ditambal, berarti maksudnya dihibur. Amma ba'du, qala al-Ustadz Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi fi kitabihi Al-Ikhlas.
rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kitab ini adalah sebagian dari kitab yang berjilid-jilid dari karya Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, kitab yang diberi nama Rasailun Nur. Rasail jamak dari risalah, risalatun rasail, berarti beberapa risalah, banyak. Semula mungkin hanya risalah seperti ini, buku kecil. Risalah itu buku kecil, risalah tentang ikhlas, buku kecil tentang ikhlas. Kitab, tetapi karena ukurannya tidak tebal disebut dengan risalah. Siapakah Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi? Beliau seorang alim, seorang sufi, seorang mujahid, pejuang yang wawasannya begitu luas, mendalami segala bidang ilmu, mulai dari akidah, fikih, sejarah, filsafat, astronomi, semua ilmu-ilmu yang terkumpul pada sosok beliau ini akan kita ketahui dari penjelasan-penjelasannya di beberapa kitab beliau, bahwa beliau ini orang yang cerdas, berwawasan luas. Andaikan hari ini ada Imam Ghazali, ya kira-kira sosok Sa'id Nursi adalah Ghazali abad saat ini. Jika Imam Ghazali ada kitab Ihya Ulumuddin sebagai kitab masterpiece-nya yang sangat monumental, maka Syekh Sa'id An-Nursi punya kitab Rasailun Nur. Dan beliau ini hidup di masa perjuangan melawan sekulerisme Turki. Ketika Turki jatuh ke tangan Atatürk, Atatürk ini meskipun namanya seperti nama baginda Nabi, tetapi sayangnya akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi. Siapa namanya? Mustafa Kemal, ya, Mustafa Kamal. Dari perilakunya ya tidak kamal, nakis, ya, dan berdarah Yahudi. Jadi Syekh Sa'id Nursi dipenjara, pindah dari satu penjara ke penjara yang lain, dari satu tahanan ke tahanan yang lain, di masa-masa penindasan sekulerisme yang digembongi oleh Atatürk. Pernah waktu itu azan diubah menjadi bahasa Turki, Fatihah atau Al-Quran ya dibahasa Turkikan semua. Para penduduk yang masih usia muda tidak boleh berhaji. Banyak aturan-aturan yang memang ingin menghapus agama secara masif dan bertahap. Tetapi di masa yang sangat sulit itu lahirlah sosok pejuang pemikir Sa'id An-Nursi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Salah satu pembahasan yang cukup menarik
adalah tentang ikhlas. Kita berbicara ikhlas dengan dunia zaman modern. Kalau kita ngaji kitab ikhlas, bab ikhlas di kitab Ihya Ulumuddin, maka kita hidup di zaman 1000 tahun yang lalu ketika Imam Al-Ghazali menuliskannya. Tapi ketika mengaji ikhlas kepada Syekh Said An-Nursi, tidak sampai 100 tahun yang lalu, ya. Tahun-tahun yang sama dengan Indonesia menjelang kemerdekaannya, sama dengan menjelang berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi situasi semacam itu. Turki runtuh, negara Islam terpecah belah, kemudian penjajahan merajalela, negara-negara yang dahulunya adalah kerajaan Islam di bawah penjajahan kolonial, baik Inggris, Belanda, Portugis, dan beberapa penjajah lainnya seperti Italia. Sehingga kita membaca kitab Ikhlas ini seperti hidup di zaman era Imam Syekh Said An-Nursi, di masa perang, di masa konflik, di masa yang tidak jauh banyak berbeda dengan situasi kita hari ini. Al-Ikhlas, di bawahnya footnote ada tambihun, peringatan di bawahnya, ya, catatan kaki itu. Ada peringatan, innama yujibu syukur, innama yujibu asyukur, sesungguhnya sesuatu yang mengharuskan kita bersyukur, mengharuskan bersyukur, ala hadhil baldati thayyibati Isparta, bersyukur atas negeri yang baik ini, Isparta. Isparta itu Sparta, negeri kuno Bizantium Timur yang jatuh ke Turki. Jadi wilayahnya sekarang ada di wilayah sebelah barat Turki, di bawah kekuasaan khilafah Turki Ottoman atau Utsmani. Jadi kalau Sparta yang pernah kalian baca tentang Yunani, ya, perang Troya, ini Sparta itu yang legendaris sampai jadi namanya klub sepak bola, ya, atau namanya program komputer virus, ya. Ternyata adalah nama suatu wilayah daerah, Isparta, Sparta. Angkot ataha Allahu haddan aziman, bahwa sungguh telah menganugerahi kepada negeri Sparta itu siapa? Allah, haddan aziman, bagian yang begitu agung, bagian anugerah yang begitu agung, terkenal dengan wilayah bunga mawar. Jadi banyak penghasil bunga mawar, termasuk minyak mawar terbaik dari Isparta, sampai jadi merek Isparta. Fala yabdu baina man fiha, maka tidak tampak terlihat baina man, di antara orang fiha, di negeri Sparta itu, minal muttaqin, rupanya man itu dari kalangan orang-orang yang bertakwa, wassalihin, orang-orang saleh, wa ahli turuqis sufiyah, dan penganut atau pengikut tarekat sufi, wal ulama, dan para ulama. Tidak tampak
Apa? Ikhtilafun masyub, perselisihan yang bercampur bil hasad, dengan kedengkian. Jadi Al-Ustadz Said An-Nursi menceritakan bahwa ada satu wilayah negeri Sparta di Turki pada zaman beliau itu, yang para ulamanya, ahli thariqahnya baik-baik, tidak ada perselisihan, terlihat harmonis, akur, tidak bercampur dengan hasad, kedengkian. Hatta law dhahara, sehingga law dhahara, andai terlihat, tampak terlihat, fahuwa akhaffu bikatsir, maka dia yang terlihat itu, sesuatu yang terlihat itu dari perselisihan, akhaffu, sedikit, ya lebih sedikit, mimma huwa alaihi, dari sesuatu huwa alaihi, yang ma itu alaihi fi sairin manatik, terjadi di beberapa daerah lainnya, negeri lainnya di Turki. Jadi konflik antar orang-orang soleh, konflik antar orang-orang bertakwa, antar pengikut tarekat sufi, perselisihan di antara ulama nyaris tidak terlihat di kota yang bernama kota Sparta. Ini yang patut disyukuri, dawuhnya Badi'uz Zaman An-Nursi. Ya, kita berharap mantikoh kita ini, baldah kita ini, situ Bondo, semoga juga demikian, ya, bisa meredakan situasi disharmonis, ketidaksesuaian, ketidakselarasan, perselisihan yang terjadi, mudah-mudahan terkikis habis. Wa 'alal raqmi, meskipun min annal mahabbatal khalisah, dari bahwa cinta yang tulus, wal ittifaq atam, dan kesepakatan yang sempurna, keselarasan yang sempurna, ghairu mawjudin, tidak ada, kama yang bagi, sebagaimana seharusnya. Ya, meskipun tidak bisa dikatakan mencapai cinta yang tulus, damai, sama sekali tidak ada konflik, tidak, tetap ada gejolak, namun itu kecil sedikit, sebagaimana seharusnya. Fa innal ikhtilafal mudirrah, maka sesungguhnya perselisihan yang berbahaya, al-mudir, yang berbahaya, wal hasadal mamqut, dan kedengkian yang dibenci, mafqudani aidan, keduanya tidak ada, hilang, sirna, bin nisbati, bila dibandingkan, lil manatikil ukhra, kepada daerah-daerah yang lain. Jadi di Sparta itu nyaris tidak ada konflik, kecil sekali. Ini dawuhnya al-muallif Syekh Said An-Nursi. Ahraza hadzal bahth, kita kembali ke atas, ya. Ahraza hadzal bahthu ahammiyatan khassah. Ahraza bimakna dhamma wa jama'a, mengumpulkan. Hadzal bahth, pembahasan ini mengumpulkan akan ahammiyatan khassah, penting, sesuatu yang penting, yang khusus. Ahallathu, yang pantas,
layak apa ahamiyah khassa itu kepada pembahasan, liyakuna agar supaya masuk, agar supaya ada apa bahas pantas masuk layak menjadi al-lam'atal ishrin, pembahasan al-lam'ah al-ishrin. Ini istilah dalam kitab, kalau diterjemahkan lam'ah itu kilau, ya, kilau sinar, al-ishrin yang ke-20. Jadi kitab Rasailun Nur itu babnya dikasih nama, sinar pertama, sinar kedua, sinar ketiga. Maksudnya apa? Bab pertama, bab kedua, bab ketiga gitu. Seperti kalau kita memberi nama buku, ya, pintu pertama pembahasan tentang ini, pintu kedua pembahasan tentang itu, dan seterusnya. Digunakan kata istilah pintu. Ada yang menggunakan apa? Bab, babun pintu kan ya, faslun pemisah. Nah, ini digunakan kata al-lam'ah, sinar, kilau. Jadi pembahasan ini, pembahasan yang layak, penting dengan tema ikhlas ini, layaknya masuk di pembahasan kilauan ke-20. Ba'da angkana nuqtatul ula, setelah ada apa an-nuqtatul ula, poin yang pertama, min khamsin qatin, dari 5 poin, minal mas'alati tsaniyati, dari permasalahan yang kedua, minal masailis sab'i, dari sekian permasalahan yang berjumlah 7 pembahasannya, lil mudzakkirati, untuk catatan, as-sabi'ata asyarah, ke-17, minal lam'ati sabi'ati asyarah, dari kilau sinar ke-17. Apa yang harus kita pahami dari istilah ini? Kita tidak harus paham, karena ini istilahnya Kiai Musannif Said An-Nursi. Tapi kita harus mengerti bahwa beliau punya pembahasan yang panjang. Ini baru pembahasan yang pantas masuk ke poin ke bab ke-20. Dari 5 poin, ini poin yang pertama. Di pembahasan masalah 17 ke-17. Jadi ada pembahasan yang rumit. Kalau kita berada di masjid, Anda berada di mana? Saya berada di Masjid Jami Ibrahimi, di pintu depan sebelah utara nomor 2. Ya, itu menunjukkan bahwa posisinya rumit, ada banyak tempat, ada banyak ruang, ada banyak pintu. Ini menunjukkan apa? Kita harus paham bahwa luasnya ilmu sang muallif. Itu saja sudah. Ternyata Masya Allah, pembahasan ikhlas ini ada di tempat sekian, nomor sekian ini. Atau dalam bahasa yang lain, jilid kesekian, katanya jilid ke-20, kan berjilid-jilid itu ya, atau volume, jilid ke-1 ada 30 jilid, 30 buku. Buku ke-20, pembahasan utama dari 5 pembahasan, yang pertama halaman sekian, paragraf sekian. Ini kan rumit ya, tetapi menunjukkan bahwa beliau itu hafal kepada kitabnya. Ngarang kitab ya hafal, garis keberapa, dari atas sekian garis ya, halaman sekian. Jadi beliau terkenal kuat hafalan. Di penjara diikuti oleh santri, santrinya ikut ngaji, sengaja ikut ke penjara untuk ngaji pada beliau. Dan bentuk rahmahnya beliau kepada lingkungan, itu tikus-tikus yang di penjara itu jinak kepada beliau.
bukan takut lari, tidak, dikasih makan. Semut yang ada di penjara itu dikasih makan. Dari remahan-remahan sisa roti dikasihkan ke binatang. Dan beliau ini wafat tidak ingin diketahui makbarahnya. Jadi walaupun ada dikonnya, tapi tidak diketahui di sebelah mana. Beliau tidak ingin dikagumi secara fisik, tetapi biarkanlah ilmu yang tersebar, pemikiran yang tersebar, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Az-Zumar ayat 2 sampai 3. Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, anzalna, menurunkan, kami menurunkan ilaika kepadamu, al-kitabah, akan kitab suci, bil haq, dengan hak, dengan benar. Fa'budillaha, maka sembahlah Allah. Mukhlisan, padahal tulus, murni, ya, memurnikan, lahu, untuk Allah, ad-dina, agama, memurnikan agama untuk Allah. Maksudnya memurnikan agama untuk Allah, ya, isinya agama itu apa? Isi dari ajaran agama itu apa? Yang perlu kita ikhlaskan, perlu kita murnikan. Ibadah, ketaatan, ya, sholat, puasa, dan seluruh kewajiban-kewajiban beragama itu kita murnikan lillah, untuk Allah, ya, lahu, untuk Allah. Ala, ketahuilah, lillahi, milik Allah, atau untuk Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni, ya, seperti kemurniannya susu, tidak bercampur darah, tidak bercampur kotoran, sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, saat baginda Nabi Muhammad SAW melihat ada berapa wadah, ya, berisi air, kemudian berisi susu, berisi, ada riwayat madu, ada riwayat lagi khamar, tapi yang dipilih oleh baginda Nabi adalah susu, ya. Andaikan Nabi memilih khamar, waliyadzubillah, hasawakallah, ya, pastilah umatnya akan menjadi pemabuk, pelaku mungkarat dalam jumlah yang besar. Andaikan Nabi kemudian memilih air, akan tenggelam dengan glamor kehidupan dunia, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap hidangan minuman itu ada maknanya, termasuk wadahnya pun itu sesuatu yang diletakkan, air yang diletakkan, khamar yang diletakkan, susu yang diletakkan di wadah tempat, ya. Tempatnya pun ada maknanya. Ketika Nabi dibersihkan dada beliau, kenapa kemudian ada beberapa tempat, ya, piala itu wadah yang biasanya untuk minum. Nah, ad-dinul khalis bagaikan al-labanul khalis, ya, susu
al-halib atau al-laban, susu yang murni, susu yang tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan kotoran binatang. Padahal tempatnya ada di dalam tubuh binatang itu sendiri. Ya. Tetapi kenapa kok tidak bercampur? Di situ ada darah, di situ ada kotoran. Ternyata ada suatu proses di tempat yang sama, di tubuh yang sama, tapi ada proses pemurnian sehingga layak untuk diminum, segar, menyehatkan, tidak bercampur dengan kotoran seperti kencing binatang. Nah, agama pun begitu. Agama yang murni tumbuh dan tersebar dari peradaban yang tentunya sebelumnya, sebelum ada peradaban Islam, di situ ada kehidupan jahiliyah. Ya, bahkan di pusat yang disebut dengan pusat penyembahan berhala, ada di depan halaman rumah Nabi. Setiap Nabi keluar menjumpai berhala, menjumpai orang tawaf sambil telanjang, kemudian menjumpai pelaku riba di pasar, kejahilan terjadi, kemudian masyarakat yang terbiasa membunuh anaknya ketika berjenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup. Ternyata dari zaman yang sudah keruh, zaman yang sudah jauh dari nilai-nilai kebaikan, masih ada sesuatu yang murni. Seperti susu yang murni, ternyata masih ada untuk kemudian muncul menjadi peradaban baru, dinul Islam. Nah, ini makna dari ad-dinul khalis. Wa qala ar-rasulul a'zam sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakan nas, celaka manusia. Manusia secara umum dikategorikan secara umum berpotensi celaka. Jadi bukan kemudian ini ungkapan manusia celaka seluruhnya, tapi berpotensi celaka. Illal alimun, kecuali orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Wahalakal alimun, dan celaka al-alimun, orang-orang yang berilmu. Illal amiluna, kecuali orang-orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Illal amilun, mengamalkan ilmunya. Wahalakal amiluna, dan celaka orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya, juga berpotensi celaka. Tidak luput dari peluang terjadinya celaka. Illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang tulus, orang yang ikhlas di dalam beramal. Jika amal itu adalah salat, salatnya ikhlas. Jika amal itu adalah puasa, puasanya ikhlas. Jika amal itu adalah haji, hajinya ikhlas. Jika amal itu berupa sedekah, sedekahnya ikhlas. Dan begitu seterusnya. Jika amal itu adalah berupa jihad, mencari ilmu, jihadnya ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azimin, dan orang yang ikhlas, yang memurnikan amalnya, ala khatarin azimin, berada di atas kekhawatiran, sesuatu yang beresiko, resiko mengkhawatirkan, azimin yang besar, resikonya besar. Dari makna hadis ini kita tidak boleh
merasa sudah aman, merasa sudah ada jaminan pasti. Itulah pentingnya mengapa dalam ilmu maqam yang dijelaskan oleh para ulama sufi ada yang namanya maqamul khaufi war raja, ya, maqam khauf dan raja. Khauf ada rasa kecemasan, cemas, khawatir saya berbuat kesalahan, tergelincir kepada dosa, tidak ikhlas. Tapi raja berharap semoga amal yang sedikit ini diterima, berharap semoga dosa-dosa ini diampuni karena Allah Maha Pengampun. Tidak terlalu cemas, pesimis, tidak terlalu meyakinkan dirinya optimis pasti diterima, enggak. Au kama qala, atau sebagaimana hadis qala yang telah bersabda baginda Nabi. Tadulluna hadhil ayatul karimatu wal hadithun nabawiyyus syarifu ma'an, menunjukkan apa ayat yang mulia ini, Az-Zumar ayat 2 dan 3, wal hadithun nabawiyyus syarif, dan hadis Nabi yang mulia, ma'an secara bersama-sama, menunjukkan kepada kita ala mada ahammiyatil ikhlasi fil Islam, sejauh pentingnya keikhlasan di dalam Islam. Jadi sejauh mana pentingnya nilai keikhlasan di dalam Islam. Wa mada azamatihi asasan, dan sejauh agungnya nilai ikhlas di dalam Islam, asasan sebagai pondasi, tastanidu ilaihi, yang bersandar kepada pondasi itu, asas itu, umurud dini, apa perkara atau urusan agama. Artinya dalam kata yang lain, semua urusan agama, amal yang kita lakukan sebagai pelaksanaan perintah agama, itu pondasinya dibangun atas nilai keikhlasan. Ya, seperti bangunan masjid ini, kalau kemudian bangunannya tidak kokoh, sementara tingkatnya adalah tingkat 2, lantai 3, lantai 4, pasti akan roboh dalam beberapa kurun waktu. Mungkin hari itu tidak runtuh, tapi ketika ada gempa, ada bencana alam, runtuh. Berbeda dengan bangunan yang memang kuat pondasinya. Maka bangunan agama seseorang, pondasi dari bangunan agama seorang itu, ya kalau kemudian kita gambarkan Islam bangunan seperti bangunan, pondasinya adalah keikhlasan. Coba kita lihat rukun Islam. Katakanlah rukun itu seperti proses bangunan. Jadi ada pondasi, ada pilar, ada tembok, ada pintu, ada jendela, kemudian atap, gentengnya. Nah, pondasinya apa kalau dari 5 rukun itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu ikhlas. Ya. Selaras dengan makna Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan ikhlasut tauhid, kemurnian bertauhid.
yang inti tauhid itu terdapat pada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya orang ketika beragama tidak karena melaksanakan apa dari makna la ilaha illallah, makna dari Muhammadur Rasulullah, tidak karena Allah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, bukan agama yang diterima itu, bukan amal yang diterima. Pondasinya di situ. Barulah kemudian pilarnya as-salatu imaduddin. Salat adalah pilar agama. Maka ketika sudah pondasi dibangun, akan membangun berapa lebar pilar pancang ya sudah dibangun dengan mengukur kekuatannya sekian. Bahkan sekarang sudah menggunakan beton, menggunakan baja, menggunakan material yang kokoh, tidak mudah rusak. Famin bainan nukati, maka di antara poin allati la hasra laha, yang tidak ada batas baginya, limabhatil ikhlas, bagi pembahasan ikhlas, nubayyinu, kami akan menjelaskan, biikhtisarin, dengan ringkas, khamsa niqatin faqat, 5 poin saja. Ikhlas yang tidak berujung pembahasannya itu, ikhlas yang luas pembahasannya itu, dawuhnya Kiai Musannif, kita batasi pada 5 poin saja. An-nuqtatul ula, poin yang pertama, su'alun muhimmun wa muthirun liddahsyati, pertanyaan penting dan berpengaruh, ya, sangat berefek. Muthir ini berefek, liddahsyati, untuk heran, mengherankan, ya. Muthirun liddahsyati ini mengherankan, berefek dahsyat. Sudah menjadi bahasa Indonesia, dahsyat. Wah, dahsyat. Ya, ketika kita melihat apa? Sesuatu yang mengherankan. Dahsyat. Ternyata dari bahasa Arab, dahsyatun. Limadza yakhtalifu ashabuddin wal ulama wa arbabut turuqis sufiyati wa hum ahlu haqqin wa wifaqin wa wi'amin bit tanafusi wat tazahum fi hinin yattafiqu ahlud dunya wal ghaflati bal ahlud dalalati wan nifaqi min duni muzahamatin wala hasad fima bainahum. Limadza, mengapa, yakhtalifu, berselisih, terjadi perbedaan. Ashabuddin, siapa? Tokoh agama. Wal ulama, dan ulama. Wa arbabut turuqis sufiyati, dan para pemimpin tarekat sufi. Wahum ahlu haqqin, sedangkan mereka itu adalah ahlu haqqin, pemilik kebenaran. Wa wifaqin, dan keharmonisan. Wa wi'amin, dan keselarasan. Mengapa mereka bisa berselisih? Padahal seharusnya tokoh agama, para ulama, pemimpin thariqah kaum sufi, mereka seharusnya kan ahlul haq, orang yang berada pada posisi benar, orang yang seharusnya harmonis, orang yang seharusnya selaras,
Tetapi kenapa kemudian terjadi khilaf, terjadi perbedaan bitanafusi dengan persaingan, wattazahumi berbenturan. Ini mengherankan. Katanya tokoh agama itu sudah mengerti agama, sudah faham, bahkan hafal ayat Al-Quran, hafal hadis. Para ulama pun demikian. Apalagi tokoh-tokoh pemimpin tarekat sufi sudah tahu ilmu tentang hati, penyakit hati, cara mengobati hati. Tetapi kenyataannya ada fenomena saling bersaing, kemudian berbenturan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang ini ikut tarekat satunya, bahkan disesatkan oleh tarekat yang lain. Yang ini berbenturan dengan kelompok satunya. Ya, kalau di Indonesia ada kiai, ada tokoh agama, ormas Islam. Katanya kiai, katanya ulama, katanya paham ilmu agama. Tetapi mengapa yang ikut kiai ini berseberangan dengan kiai satunya? Padahal ngaji. Ini pertanyaan yang sangat mengherankan. Ada apa? Bukankah mereka semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sama-sama Islamnya, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, bahkan mungkin sama-sama Nahdlatul Ulamanya. Antar pesantren, antar madrasah, antar lembaga pendidikan Islam. Kenapa terjadi perselisihan sampai berbenturan? Ya, tidak harmonis, terkesan berebut santri, berebut siswa, ya, berebut pengaruh umat. Ada apa ini? Fihin, di dalam waktu, yattafiku, yang bersepakat, bersatu, ahlud dunya wal ghaflah, orang ahli dunia, orang yang berpikiran materialistik, duniawi, wal ghaflah, dan yang lalai akhirat, lalai tujuan akhirat. Bal ahli dhalalati, ya, ahli dhalalati, bahkan mereka kelompok yang sesat, wan nifaqi, dan orang-orang munafik, min duni muzahabatin, tanpa berbenturan, wala hasad, dan tidak dengki, fima bainahum, apa yang ada di antara mereka. Ini analisanya Syekh Said An-Nursi. Orang-orang yang mestinya mereka itu ahli dunia, lalai akhirat, kelompok batil, kelompok sesat, munafik, mestinya kan mereka penyakit semua itu, penyakit hati, penyakit keyakinan, i'tiqad. Tapi kok kelihatan akur, kelihatan harmonis, kelihatan selaras, seia sekata. Terkesan seperti itu. Sementara ulama, pemimpin tarekat sufi, organisasi Islam, tokoh agama, mengapa mereka berbenturan, berselisihan? Ma'annal ittifaq huwa min sya'ni ahlil wifaq wal wi'am. Sementara sesungguhnya ittifaq, kesepahaman itu, min sya'ni ahlil wifaq, adalah urusan atau karakter orang-orang yang ahlil wifaq, yang harmonis, wal wi'am, dan selaras. Ya, seharusnya kan kesepahaman itu karakter yang bisa muncul dari orang-orang yang mengerti agama, tokoh agama, ulama, tokoh tarekat sufi, pemimpin ormas Islam. Bukankah mereka alim? Bukankah mereka itu luas nyegoro ilmu nih? Tetapi kenapa kemudian terjadi perselisihan? Ada apa ini?
Tetapi orang yang punya kepentingan duniawi bersekongkol, ya, melakukan koalisi, melakukan kesepakatan-kesepakatan, terlihat harmonis, terlihat akur, satu suara. Itu pun terjadi di dalam partai yang di dalamnya ada masyarakat komunitas muslimin, ya. Partai yang identik dengan keislaman, kenapa? Saling sikut menyikut. Tetapi di luar partai itu kok kelihatannya akur-akur saja, kok kelihatannya ya tahu sama tahu, ya, korupsi berjamaah diem semua. Ada apa itu? Fa kaifa istabdal al-haq, ya, wal khilaf mulazimun li ahlil nifaqi wa syiqaq. Sementara perselisihan itu seharusnya identik, ya, tetap lazim berada pada orang-orang yang munafik, orang yang asyiqaq, yang berseteru, yang berpecah belah, yang bermusuhan. Tapi ini kok kelihatan harmonis. Fa kaifa istabdal haq wal batil makanahuma. Bagaimana bisa tertukar hak dan batil tempat masing-masing keduanya, ya. Mestinya tempatnya kebenaran, ini malah tertukar menjadi tempatnya kebatilan. Mestinya harmonis, tidak harmonis, ya. Mestinya ulama itu harmonis, tidak harmonis. Mestinya para tokoh agama harmonis, tidak harmonis. Mestinya para pemimpin tarekat sufi harmonis, ini tidak harmonis. Fa asbahal haq bijanibi haula wal batil bijanibi ulaika. Maka menjadi yang benar itu berada di sisi kelompok orang munafik, orang sesat, ya, kesannya begitu kan, ya. Kesannya kebenaran itu berupa keharmonisan, keselarasan, itu terlihat di kalangan orang munafik, di kalangan orang ahli dunia. Sementara kebatilan berupa permusuhan, saling menghujat, saling mencaci antar guru, antar kiai, antar tokoh panutan, itu terjadi di kalangan umat Islam yang seharusnya saling menguatkan. Ada apa ini? Ini 80 tahun yang silam, ya, atau 90 tahun yang silam kejadian ini sudah dianalisa, dibahas oleh Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Hari ini terjadi apa enggak? Tambah jadi, ya. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, ini pertanyaan ya, penting dan sangat mengherankan. Al-jawab, nah, kita ingin tahu apa jawabannya. Sanubayyinu sab'at minal asbabil adidah. Kami akan menjelaskan tujuh jawaban dari penyebab yang cukup banyak sebenarnya. Al-adidah, ya, sangat banyak. Lihadhil halatil mu'limati, bagi kondisi yang menyakitkan ini. Allati taquddu, allati al-halah al-mu'limah, ya, kondisi yang menyakitkan ini, taquddu, merobohkan madja'ah, tempat tidur, al-ghayara, orang-orang yang cemburu, asyahmin, yang gagah perkasa. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki pengaruh kuat, orang-orang yang memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi. Ketika tempat tidurnya dirobohkan, apa yang terjadi? Ada respon yang cukup keras biasanya. Orang yang mudah cemburu, mudah marah, kalau tempat tidurnya dirobohkan, langsung respon. Ini menunjukkan apa? Bahwa kondisi yang menyakitkan ini membuat kita kebingungan, gitu loh.
ya, sesuatu yang mengherankan. Ini kata kinayah, kinayah bagi suatu kondisi yang menyedihkan. Menyedihkan. Orang-orang yang sekali bertokoh agama, sekali berulama, panutan dari kalangan para pemimpin tarekat sufi, kenapa bisa begini? Ternyata ada 7 penjelasan, 7 sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, inna ikhtilafa ahlil haq, sesungguhnya perselisihan ahlil haqqi, orang-orang yang berada pada posisi benar, ghairu nabi'in min fuqdanil haqiqati, tidak timbul dari hilangnya hakikat, dari kehilangan hakikat. Kama anna ittifaqa ahlil ghaflati laisa nabi'an min rukunihim ilal haqiqati, sebagaimana kesepakatan, kesepahaman ahli ghaflah, orang-orang yang lalai itu, ahli dunia, orang munafik, orang-orang sesat itu, laisa nabi'an, kesepakatan mereka tidaklah timbul min rukunihim, dari kecondongan mereka, dari kecenderungan mereka, ilal haqiqati, kepada hakikat. Bukan, ya. Bukan kemudian yang benar adalah orang munafik, yang benar adalah orang ahli dhalalah. Ini mana yang benar ya? Katanya kiai, tapi kok tukaran. Sing kono tukaran, sing kene akur. Tapi orang-orang yang kemudian ahli maksiat, para munafikin, bromocora, bajingan, kok kelihatan kompak ya, akur bareng, diskusi bersama, rapat bersama, punya target bersama, dibagi-bagi tugasnya. Ini yang benar yang mana ya? Di sana pecah belah, di sini akur-akur saja. Mestinya kan keharmonisan itu miliknya orang yang identik dengan agama, tokoh agama, ulama. Tidak. Jadi sebenarnya perbedaannya para ulama, para ya, tapi itu bagian dari dinamika ujian. Sementara orang-orang ahli dunia, meskipun akur, meskipun kompak, bukan berarti benar mereka. Bukan. Bal inna wadha'ifa ahli dunya was-siyasati wal mutakkifina wa amsalihim min tabaqatil mujtama' qad ta'ayyanat wa tamayyazat. Bahkan sesungguhnya tugas-tugas ahli dunia, tokoh politik, pemikir ya, ahli musakkifin ya, ahli cendekiawan ya, orang-orang yang pinter dan semisal mereka, wa amsalihim min tabaqatil mujtama', dari tingkatan masyarakat ya, qad ta'ayyanat, sudah tertentu, ada bagiannya yang tertentu, wa tamayyazat, dan spesialis, jadi sudah punya bidangnya, sudah punya tugas masing-masing. Falikulli ta'ifatin wa jama'atin wa jam'iyatin muhimmatun khassah, maka masing-masing kelompok, organisasi ya, masing-masing kelompok, kemudian kumpulan dan organisasi, adapun kepentingan khusus, jadi punya tujuan sendiri, punya visi misi khusus ya. Tansyagil biha, yang bekerja. Kullu ta'ifah, jamaah, jam'iyah itu biha, dengan muhimmah khassah. Jadi sudah ada relnya sehingga tidak berbenturan. Wa ma yanalunahu, dan apa yang
mereka memperolehnya min ujratin madiyah, dari bayaran material, materi ya, upah materi berupa bayaran, liqa'a khidmatihim wa liidamati ma'isyatihim, ya, menjumpai khidmatihim, pelayanan mereka, liidamati ma'isyatihim, dan karena terus menerusnya ma'isyatihim, mata pencaharian mereka. Jadi mereka karena konsis dengan pekerjaan itu. Politisi dibayar, ada tugasnya, ada bayarannya. Pejabat, pegawai, ada, sudah ada anggarannya, eselon, upahnya sekian. Naik kelas, tambah mahal bayarannya. Hiya kadzalika mutamayyizatun muta'ayyan. Upah itu, upah materi itu seperti demikian. Berbeda ya, mutamayyizah ada spesialisasinya, muta'ayyinah tertentu, sudah berbeda. Kalau bertugas ini bayarnya sekian. Itu terjadi di kalangan organisasi yang kita anggap, kita sebutkan tadi, ahli dhalalah dan ahli nifaq, orang-orang munafik, orang-orang sesat, yang ada organisasinya punya tugas ya. Ini bagian provokasi ya, buzzer, untuk menyebar hoax. Dia sengaja dibayar itu, pakai akun palsu. Satu orang di depannya ada sekian HP dengan akun yang berbeda-beda, nanti disebar seolah-olah banyak orang ya, sehingga kebatilan menjadi sesuatu yang dikonsumsi tiap hari. Berita hoax disebarkan seolah benar. Itu ya, kekuatan media massa. Ini pertarungan zaman sekarang. Pertempuran informasi. Kalau tidak dilawan, maka ada banyak orang menjadi korban ya. Orang tidak bersalah menjadi dinilai bersalah. Orang tidak berbuat suatu kezaliman akan dituduh berbuat zalim. Rekayasa gambar ya, diambil, dipotong, lalu dipadukan dengan cara Photoshop jadi seperti asli, seperti aslinya dia. Padahal ini kepalanya diambil, ditaruh ya, dibuat seperti berzina, seperti minum khamr, seperti berdua-duaan dengan seorang pelacur misalkan, lalu difitnah, disebarluaskan. Itu ada bayarannya semua. Jadi mereka bekerja harmonis, kompak, karena ada spesialisasinya, ada tugas yang berbeda. Pimpinannya mahal ya, bagian bandarnya juga punya uang itu. Bandar ini punya jaringan ya, punya bos lagi. Kepentingan besarnya apa? Merusak tatanan bangsa. Ketika bangsa sudah, masyarakatnya hancur, penjajahan baru akan masuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan heran kalau mereka itu kok bisa kompak. Kama annama yaksibunahu min ujratin ma'nawiyatin ka hubbil jah wa yudhu'is sayd wa syuhrati hiyal ukhra muta'ayyinatun wa mukhassasatun wa mutamayyizah. Sebagaimana apa yang mereka usahakan ya, mereka usahakan karir, berjuang dengan sepenuh upaya berupa balasan yang bersifat maknawi ya. Seperti apa? Mencintai pengaruh, jabatan, karisma, kemudian suara ya, dhuyu'is sayd, meraup suara, simpati, wasyuhrah, ketenaran. Ada artis terkenal tapi mempertontonkan kemaksiatan. Kenapa kok bisa kompak dengan politisi nakal ya? Ya karena sudah ada bayarannya. Yang ini ada bayarannya, ini ada porsinya, ini ada tugasnya.
Hiyal ukhra itu adalah bagian yang lain, muta'ayyinah tertentu, wa mukhassasah ya khusus, wa mutamayyizah dan spesial, ada spesialisasinya. Nah, di sini ada catatan yang cukup menarik di footnote-nya itu ya. Tahdzir, ada peringatan. Jadi penghargaan, penghormatan manusia, iqbalan nas, tawajjuhum la yutlab, itu tidaklah dicari tetapi diberi. Ini yang perlu kita pahami. Nah, bagaimana kalau ternyata dicari? Salah berarti. Penghargaan manusia dicari, penghormatan manusia dicari. Salah. Bal yuhab, itu pemberian dari Allah. Maka perlu diluruskan ya. Perlombaan apa misalkan dai, ada dai semacam idol itu ya. Apa istilahnya, pemilihan dai dan semacamnya, itu kan dicari, kemudian voting suara kan ya. Nah, ini bukan jalannya yang biasa ditempuh oleh ahlul ikhlas. Begitu populer, terkenal melalui televisi, media, maka popularitas itu muncul dari sebuah rekayasa, bukan berupa anugerah. Biasanya tidak awet ya, tidak lama, biasanya musiman. Andai pun penghargaan itu telah diraih ya, janganlah merasa senang dengannya. Walau hasalal iqbal fala yasurru bihi, ya jangan merasa senang. Sudah terkenal, jangan merasa senang. Jika seseorang senang dengan syuhra, dengan ketenaran, berarti ia hilang keikhlasan dan jatuh ke dalam riya ya. Idza martaha al-mar'u li tawajjuhin nas ilaihi faqad dayya al-ikhlas. Jadi kalau sudah senang popularitas, dia menyia-nyiakan ikhlas. Tujuan mencari popularitas, nama baik, bukan merupakan upah dan ganjaran ya, melainkan merupakan hukuman yang diakibatkan oleh ketidakikhlasan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika terkenal, punya nama baik, itu bukan hasil upah dari perjuangan ketika cari ketenaran. Itu sanksi, itu hukuman akibat dari ketidakikhlasan. Maka ketenarannya adalah uqubah, popularitasnya adalah ujian berupa hukuman. Akhirnya apa? Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Allah, semakin sudah tidak terkendali. Jadi penghargaan manusia dan popularitas itu tidak boleh diharapkan. Kenikmatan parsial yang lahir darinya dapat merusak keikhlasan. Nah, sementara ikhlas itu ruhnya amal. Ketika amal sudah tidak ikhlas, berarti kehilangan ruh. Kalau amal sudah tidak ada ruhnya, mayit, mati. Sholat tapi tidak ikhlas, ya tina bajang ya. Jangan terpesona ya. Terpesona katanya. Jangan dahsyat, merasa heran, oh dahsyat, hebat ini, terkenal ya. Kalau dari bahasanya Kiai Musonib, apapun yang sudah tidak ada ikhlasnya, tidak ada ruhnya, walaupun hebat ya.
nama baiknya, popularitasnya, wah luar biasa, ceramahnya didengar di mana-mana, tapi hilang roh keikhlasannya. Dia itu tinta-tinta ceramah, ya. Mayat berceramah dalam kiasan bahasa karena sudah kehilangan ruh keikhlasannya. Jangan kagum, jangan kagum. Ya. Sama halnya kemudian nyetel radio, tidak ada rohnya itu. Bagus ya suaranya, tapi tidak ada rohnya. Falikulli ta'ifatin jama'atin, ya. Falaysa hunaka idzinun ma yulad munafasatan atau muzahamatan atau hasadan fima bainahum. Maka di sana itu tidak ada izin. Idzan ya. Maka di sana itu idzan jika demikian. Ma yulad, tidak dilahirkan munafasatan, persaingan, muzahamatan, benturan, au hasadan, dengki, fima bainahum, di antara mereka. Jadi kalau sudah ada porsinya masing-masing, ada spesialisasi masing, enggak, sudah akur, ada bayarannya, ada tugasnya, ada porsinya. Itulah ahli dunia, kelompok batil, kaum munafik. Kenapa terkesan kelihatannya harmonis, terkesan kelihatannya akur, katanya dolalah, tapi kok kelihatan harmonis? Karena mereka punya bayaran masing-masing, ya. Walaysa hunaka ma yujibu al-munaqashah wal jidal, dan tidak ada hunaka di sana itu perbedaan profesinya, ya. Kenapa bajingan kok tidak dengki kepada koruptor misalkan? Ya pada oleh bajingan oleh na rampok, koruptor bajingan berdasi oleh na tanda tangan nipu. Ya, kalau kemudian bajingan kelas apa istilahnya, kampung ingin meniru bajingan kelas berdasi internasional, ya, bisa mencuci uang ke luar negeri dan bisa bebas dari penjara, keluyuran kemana-mana. Ada sekolahnya juga, ya, sekolah yang tujuannya untuk bisa menipu, pinter tapi minteri, bohongin. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sana itu tidak ada yang bisa mengakibatkan munaqashah, perdebatan, jidal, bantah-bantah, tidak ada. Seandainya koruptor ketemu dengan bajingan kelas kampung, musyawarah, diskusi, cek kaire, ya bu mbak antara oleh PC triliunan, kau tu asako lagi, ya, kau tu pinter kia. Karena ini juga tidak begitu cerdas, maka kelas bajingannya hanya kelas kampung saja, ya. Narget orangnya itu. Jadi kalau mereka itu terlihat akur, rukun, baik-baik saja, itu tampilan luarnya, ya. Karena mereka sudah tidak ada hal yang menyebabkan persaingan, perdebatan, sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada profesinya masing-masing, ya. Spesialisasinya, spesialisasi pencuri sudah ada, spesialisasi perampok sudah ada, ya, sudah ada ahlinya. Lidza tarahum yatamakkanuna minal ittifaq. Oleh karena itu kamu sekalian bisa melihat mereka itu tamakkun, tenang, ya, mantap saja sudah. Minal ittifaq, seperti rukun, adem ayem, seia sekata. Mahmasalaku min turqil fasad. Meskipun mereka itu berjalan di jalan kerusakan, meskipun rusak tapi kok akur, ya karena sudah ada bagiannya sendiri.
Tetapi kalau mereka itu sudah bermusuhan antar sesama bajingan, oh sudah permainannya setan. Lihat bagaimana gangster, ya, gangster rebutan bisnis sabu-sabu, bisnis narkotika, itu saling bunuh, saling bantai. Kenapa? Karena di situ beda harga, beda hasil, ya. Ada pengkhianatan, ada penipuan juga di antara mereka sendiri. Tapi ketika bagiannya sama, akur, ya. Begitu tidak sama, potong tangan, ya. Mafia-mafia kelas internasional itu sudah biasa, potong tangan, ancam bunuh. Kalau tidak dirinya, ya anak, istrinya, orang tuanya, keluarganya dijadikan sandra. Tapi begitu menyelesaikan tugas, dapat di sana, dapat sini, dapat, akur. Nah, keakuran ini, keharmonisan ini jangan membuat kita heran. Kenapa? Mereka ada jalan posisinya masing-masing, ada jatah sesuai dengan pekerjaannya. Bukan berarti kemudian orang ahli dhalalah tidak pernah berselisih, enggak. Kaum kafir dengan sesama kaum kafir perang kok, ya. Berselisih paham sama mereka. Amma ahluddin, sementara adapun orang penganut agama, tokoh agama, wa ashabul ilmi, pemilik ilmu, wa arbabut turuqi sufiyah, pemimpin tarekat sufi, fa inna wadhifata kullin minhum mutawajjihatun ilal jami'. Maka sesungguhnya tugas masing-masing dari mereka itu satu arah kepada seluruhnya. Jadi tidak ada pembagian tugas yang seperti dimaksud itu. Semuanya adalah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ridho Allah, ikhlas, pahala tidak terlihat, ya, tidak seperti gaji bayaran. Ini sekian koper untuk kamu hasil ngerampok. Kelihatan. Ini sekian rekening untuk kamu hasil menipu dengan akun palsu. Cap diem, tak enger oleh bedeh. Tapi orang yang sama-sama berjuang di jalan dakwah, sama-sama berjuang di jalan thariqah, sama-sama berjuang di jalan organisasi Islam, pahalanya mana? Tidak kelihatan. Ikhlas seperti apa? Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ridho Allah dalam bentuk apa? Sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah sebagai bagian dari ujian kita di dunia, ya. Maka disinilah ujiannya. Wa anna ujratahum al-ajila ghairu muta'ayyina, dan upah mereka al-ajilah yang segera, upah di dunia itu ghairu muta'ayyina, tidak tertentu, wa ghairu mutakhassisah, dan tidak terkhususkan. Barokah katanya. Barokah itu seperti apa? Tidak tertentu. Dirasakan iya, ketenangan iya, damai iya, tapi ada jatahnya. Keberkahan sekian nominalnya tidak ada. Oleh Allah dibagi-bagikan, ya. Barokah dibagi-bagikan, rahmat dibagi-bagikan, ridha dibagi-bagikan. Nah, karena di sini tidak dijelaskan dan itu bagian dari rahasia Allah, rebutan ridha, rebutan barokah, rebutan rahmat. Disinilah kadang-kadang ada ujiannya, ya. Kalau kita berebut ridho, jangan sampai tanafus yang menggagalkan ridho itu sendiri. Katanya cari itu Allah, tapi
mencaci maki sesama muslim. Katanya cari ridho Allah, tetapi sama kelompok lain, sama-sama pejuang Islamnya saling menghasut. Dia tidak dapat ridho, gagal di sini. Kama anna haddahum minal maqam ijtimai, sebagaimana bagian mereka berupa kedudukan di masyarakat, posisi di masyarakat, wa tawajjuhin nas, dan perhatian manusia ilaihim kepada mereka, war ridha anhum, dan ridha mereka, lam yatakhassas aidan, tidak khusus juga. Ada enggak batasannya? Satu kiai dikapling umatnya 40 orang, ada enggak? Ada kaplingan begitu. Satu ustadz dikapling muridnya hanya 10 orang, ada? Tidak ada. Siapa yang mau mengaji silahkan, siapa yang mau mondok silahkan, karena di sini tidak ada mutakhassis, begitu rebutan. Itu ujiannya di situ. Wah, arwah mak banyak santri nah, arwah mak sukun nih. Ya. Padahal kalau kita belajar sejarah Nabi Nuh hanya 80 orang kaumnya selama 900 tahun lebih. Ya. Ada nabi yang tidak punya umat. Fahunaka murasyihuna katsirun, maka di sana di dalam bab masalah ridho Allah, ya, kemudian bagian mereka, kedudukan di masyarakat, perhatian masyarakat, banyak calonnya. Murasyihun itu calon, ya, orang yang mencalonkan diri terpilih, ya, calon terpilih. Katsirun, banyak, lima qaumin wahidin, untuk satu kedudukan. Walaupun satu kedudukan ini luas, ya, ridho itu luas, ikhlas itu luas, tapi kan satu pintu, satu tujuan, maka berdesak-desaan. Wa qad tamtaddu aidukan katsiratin jiddan, maka sungguh tamtad, ya, menjulur tangan-tangan katsiratin, banyak, jiddan, sangat. Jadi berebutan tangan-tangan yang ingin meraih itu ila ayati ujratin, pada madiyatin, pada upah materi apapun, kanat ada, au maknawiyatan, atau maknawi. Disinilah kadang-kadang resikonya. Akhirnya urusan cabisen, amplop, kok ajam pangkeng, ya, tumpeng berkat, ketirpuan. Ekaire, oh mun kiai kelas Avanza embi ajam pangkeng, mun kiai kelas Apancal telur tada palapana, telur kolop pote, nasian pote, telur kolop pote, alias tada rasana. Tapi kalau kiai terkenal, kiai nasional, oh, prasmanan. Ini timbulnya konflik, timbulnya perpecahan, rebutan di sini. Hal yang bersifat materi ataupun maknawi. Yang maknawi apa? Perhatian orang, mengidolakan, mengagumi, simpati, banyak yang senang. Itu kan pemberian dari Allah, tapi tidak dibagi, tidak dijatah. Sementara kelompok sesat itu ada pembagiannya. Kamu akan ngurusi sekian anggota, ya, gangster, mafia, itu ada organisasinya, dan satu pimpinan, ada pembagian tugasnya. Jadi mereka terlihat harmonis, terlihat kompak karena begitu. Sementara ahlul haqqi kadang diuji dengan seperti ini. Wa min huna tansha'ul muzahama. Dari sinilah kemudian timbul benturan, wal munafasah, persaingan, wal hasad, kedengkian, wal ghairatu, cemburu. Hati-hati, ya,
Cemburu ini juga yang sering menjadi fitnah, temburuan. Ada satu pesantren alumni membangga-banggakan nama kiainya, kemana-mana selalu menyebutkan nama kiainya. Ya urusan dia, cintanya dia kepada gurunya. Tapi mohon maaf, di masyarakat juga banyak alumni pesantren lain dengan guru yang berbeda-beda, yang cinta dan idola kepada gurunya masing-masing. Kalau Anda pulang ke masyarakat, karatu ke masyarakat, acerama, kun muci kiai natibi, tak hargai kiai nasi lain, temburuan si lain. Nah, cemburu ini yang kadang-kadang kemudian tidak tahan. Akhirnya keluar bahasa yang menyinggung, menjelekkan, menjatuhkan, mencari aib guru orang lain. Saking cintanya pada gurunya sendiri. Ini terjadi di dalam thariqah sufi, ya, sampai ada kelompok sufi yang sangat fanatik buta. Pokoknya kalau bukan mursyidnya, bukan pemimpinnya, sudah haram kalau perlu. Ya. Itu terjadi dengan dalil mursyid, murabbi harus satu. Sebagaimana kita kepada Allah harus tauhid, qul huwallahu ahad. Maka orang yang mengantarkan kita kepada Allah harus satu. Benar. Ya. Tetapi kita punya contoh bagaimana Allah mengutus para rasul. Ya. Kemudian rasul ini disebarluaskan. Para rasul, para nabi punya murid, sahabat-sahabat. Sahabatnya Kanjeng Nabi tidak hanya satu orang. Ada ribuan sahabat Nabi yang tersebar ke penjuru dunia. Madhab fikih ada 4. Tokoh akidah ada 2 panutan kita. Ya. Maka tokoh sufi, tokoh tarekat itu banyak. Kalau Anda punya pilihan, saya cukup satu orang ini sudah, silakan. Tapi mohon maaf, jangan kemudian menimbulkan kecemburuan yang meresahkan. Ya, kadang-kadang diuji, saking cintanya cemburunya semakin tinggi, dan cemburu semakin tinggi efeknya kepada masyarakat lain tersinggung. Ya. Kiai nanti bi saya alam, mun beni kiai sing tang kiai saya alam, masa mau kiai na selain. Nah, begitu menyebut begitu kata-kata yang kemudian menusuk hati orang lain, terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak heran ya, pengajian dengan pengajian yang satunya jadi persaingan, kelompok sholawat dengan kelompok sholawat persaingan, kelompok tahlil dengan kelompok tahlil persaingan, langker pada langker saingan, madrasah pada madrasah saingan. Fa yatabaddarul wifaq nifaqan, maka bertukarlah keselarasan, keharmonisan menjadi kemunafikan, wal ittifaq, dan keselarasan ikhtilafan menjadi perselisihan, wa tafarruqan, dan perpisahan, ya, cerai-berai, dipecah-pecah kelompok. Itulah yang terjadi seperti yang kita alami hari ini. Fala yashfi hadzal marad al-'udal illa murhimul ikhlas an-naji'. Maka tidaklah bisa mengobati hadzal marad al-'udal, tidak bisa mengobati penyakit kronis ini kecuali murhimul ikhlas, salep ikhlas. Seperti penyakit kronis yang harus diobati dengan salep, ya, maka salep yang paling ampuh adalah ikhlas. An-naji' yang mujarrab, yang manjur, ya. Artinya an yanalal mar
memperoleh seseorang syarafam tithalil ayatil karimah, kemuliaan melaksanakan ayat suci yang mulia, in ajriya illa 'ala Allah, upahku hanya dari Allah. Jadi kalau kiai, pemimpin thariqah sufi, tokoh agama, tokoh ormas, orientasinya hanyalah in ajriya illa 'ala Allah, upahku hanya dari Allah, tidak akan berebutan amplop, tidak akan berebutan jabisan, tidak akan berebutan jumlah pengikut yang banyak, tidak akan berebutan jumlah santri yang banyak, siswa murid yang banyak, tidak akan. Kenapa? Upahku hanya dari Allah. Sudah, mau diberi apa dari Allah terserah Allah. Bi'itharil haqqi, ini caranya, harus mengedepankan kebenaran. Ithar, mendahulukan, mengedepankan al-haq, kebenaran, wal huda, dan petunjuk hidayah, alat tiba'i nafsi, ketimbang mengikuti nafsu wal hawa, dan hawa nafsu, ya. Wa bitarjihil haq, dan mendahulukan kebenaran ala atharati nafsi, daripada kepentingan pribadi. Jangan gengsi. Kalau memang salah, katakan salah. Mentang-mentang kiai ketika salah tidak mau mengaku salah, gengsi. Itu namanya kepentingan pribadinya. Akhirnya umatnya dibiarkan salah persepsi terhadap dirinya, ya. Maka murid yang baik mendoakan gurunya agar senantiasa guru kita itu berada di jalan Allah, istiqomah, dijaga oleh Allah. Maka yang paling aman itu didoakan hafidhakumullah, mantar panjenengan iraksa sareng Gusti Allah, panjenengan jaga sareng Gusti Allah. Jaga dari apa? Dari penyakit ate, dari tak akhilas, dari tengki. Begitu, ya. Para santri, para murid, doakan guru-guru kalian, para masyayikh kalian yang masih ada dalam kehidupan duniawi, masih dalam tempat ujian ini, agar istiqomah dan selamat. Karena tidak menutup kemungkinan tergelincir. Tapi karena kecintaan kita pada guru kita, mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Begitu. Wa an yahsulallahu imtithal, dan memperoleh baginya imtithalu, melaksanakan bil ayatil karimati, terhadap ayat suci yang mulia, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidaklah wajib atas seorang rasul illa, kecuali al balaghul mubin, menyampaikan al mubin, dengan jelas. Tugasnya hanya menyampaikan dengan jelas. Tugas saya hanya menyampaikan, bukan mencari perhatian umat. Bukan umat ini harus kemudian sadar semua. Ya ingin umat ini masuk Islam, ingin umat ini sadar, ingin umat ini mencintai kebenaran, ingin umat ini ikut pada kebaikan. Tapi kan itu hidayah wilayahnya Allah. Kita hanya ingin. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita tidak memaksa orang untuk sadar. Kalau kemudian kita terlalu berobsesi jadi guru, harus muridnya cerdas semua. Stres guru itu nanti. Ada murid gendeng putu. Aduh, mandi murid gendeng kok ya. Lah, kamu itu siapa? Kamu itu ustadz yang tugasnya hanya untuk memberikan ilmu kepada muridmu. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, boleh jadi bersamaan dengan ikhtiarmu mengajarkan ilmu kepada muridmu. Abak ngajar, mik pola. Kasok ini ben pangiran tang murid pinter oleh hidayah, amal soleh, ilmu dan manfaat barokah. Begitu. Sakit hati, iya, kecewa, iya. Karena harapan kita belum terwujud. Tapi suatu saat mungkin, ya, santri meler atau bet aubah.
Jadi orang yang tepak ku laku are. Bistighnaihi anil ajr, dengan tidak butuh kepada upah al-maddi materi wal maknawi dan upah maknawi al-muqbilina minnas, berupa apa? Sikap simpati manusia, ya, perhatian manusia, sambutan manusia. Tidak butuh. Kita belajar menghilangkan rasa butuh kepada balasan upah materi dan maknawi dari makhluk, hanya berharap ridha Allah, mudrikan dengan mudrikan an-nas ihsanan nas. Ad-Droka ini kan menyusuli, ya, menyusuli pemahaman anna ihsanan nas, bahwasanya penilaian baik manusia kalamuhu wa husnu ta'thirihi, ucapannya dan baiknya dampak efek fihim terhadap mereka, wa naili tawajuhim ilaihi, dan memperoleh simpati mereka kepadanya, huwa mimma yatawallahu Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah termasuk sesuatu yang Allah kuasakan, Allah anugerahkan subhanallah ta'ala kepada dia, wa min ihsanihi wa fadlihi wa wahdahu, dan merupakan kebaikan Allah, anugerah Allah, satu yang Maha Esa Allah. Jadi hanya bersumber dari Allah saja, bukan dari usaha kita cari perhatian orang. Sudah semuanya dari Allah. Walaysa dakhilan, dan tidak masuk dimna wadhifati, di dalam bagian tugasnya. Bukan tugas kita cari perhatian manusia, itu pemberian Allah. Kalau kita ngajar ternyata keterangan kita didengar, keterangan kita itu dipahami, alhamdulillah, berarti Allah memberikan pemahaman melalui keterangan kita. Bukan tugasnya kita untuk memahamkan orang, ya. Tapi ada teknik-teknik yang kita ikhtiarkan, iya. Metodologi, cara mengajar perlu dipelajari. Bagaimana Rasulullah mengajar, bagaimana para ulama mengajar, perlu. Tetapi kemudian berhasil atau tidak bukan wilayah kita, bukan tugas kita. Allati hiya munhasiratun fit tabligh fahasbu. Yang itu, tugas itu terbatas pada penyampaian saja. Jadi tugas kita menyampaikan, maka metode yang terbaik, bagaimana cara menyampaikan terbaik, hasilnya terserah Allah. Balla yalzimuhu dzalik, bahkan tidak harus, tidak lazim hal tersebut harus berhasil, enggak. Tugas kita menyampaikan. Ya, Rasulullah sudah insan kamil, masih ada Abu Jahal, masih ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Ya. Jangan katakan Rasulullah gagal dalam berdakwah, tidak. Tetapi orang itu memang tidak dapat hidayah dari Allah, terkunci mati hatinya. Nabi yang sudah indah sabdanya, tutur katanya yang begitu berkilau seperti mutiara, itu dirasakan hanya bagi orang-orang yang beriman dan memperoleh hidayah. Tapi bagi orang kafir tidak berdampak apapun. Faman waffaqahullah, ya, wala huwa mukallafun aslan, dan tidak juga dia dibebani bihi dengan hal tersebut, keberhasilan tersebut aslan sama sekali. Faman waffaqahullahu, dan siapa yang diberi taufik oleh Allah ila ma dzukira, kepada sesuatu yang telah disebutkan anifan barusan, yajidu ladzatal ikhlas, akan menjumpai kelezatan ikhlas. Wa illa, jika tidak demikian, yafutuhul khair wal katsir, hilanglah kebaikan yang banyak,
Maka semoga kita dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.